Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya hidrokarbon. Nah, ini ya, hidrokarbon. Nah, apa sih itu hidrokarbon? Nah, dari namanya aja sudah jelas ya. Ada apa? Ada hidro dan karbon. Berarti senyawa tersebut tersusun dari unsur hidro, yaitu hidrogen, dan karbon. Nah, jadi definisi secara lengkap dari hidrokarbon adalah senyawa golongan karbon yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Nah, seperti itu ya. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang ini. Kekhasan atom karbon. Nah, jadi atom karbon itu punya ciri khas kayak gitu. Apa sih khasnya gitu? Nah, ada 3 ya. Yang pertama, ini bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, apa sih itu ikatan kovalen? Ikatan karena adanya sharing elektron ya, atau pembagian elektron seperti itu. Nah, di sini karbon, kita tahu ya, kalau karbon itu dia punya 4 elektron valensi kan. Nah, itu konfigurasinya 2 dan 4. Nah, di sini ya. Nah, jadi karbon ini punya 4 elektron valensi, sehingga bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, jadi nanti karbon itu bisa mengikat 4 atom lain seperti itu. Yang kedua adalah ukuran atomnya relatif kecil. Kenapa sih relatif kecil? Karena ukuran atom ini dipengaruhi oleh sifatnya ya. Apa sih sifatnya? Yaitu jari-jari atom gitu. Kita tahu jari-jari ya. Kalau jari-jari itu berarti kan jarak dari tengah ke ujung ya, seperti ini. Nah, ini jari-jari. Kalau ibarat lingkaran, berarti kalau jari-jari atom yaitu jarak dari tengah atom itu ke ujungnya seperti itu ya. Sehingga kalau jari-jarinya kecil, otomatis ukuran atomnya itu kecil seperti itu. Dan yang ketiga ini yang sering ya. Nah, bisa berikatan dengan atom C lain gitu. Nah, jadi atom C ini bisa berikatan dengan sesama atom C ya. Nanti akan jelaskan lebih lanjut. Atom C-nya itu ikatannya bisa ikatan tunggal. Nah, bisa juga ikatan rangkap 2 ya. Nah, tunggal ya. Nah, bisa ikatannya C-nya nanti rangkap 2. Nah, satu lagi itu bisa yang terkenal adalah C rangkap 3. Ya, ini secara umum seperti itu. Nah, oke itu ya. Sekarang masih membahas karbon, yaitu kita bahas tentang ini ya, kedudukan atom karbon seperti itu. Jadi kedudukan atom karbon ini karena tadi bisa mengikat 4 atom lain, itu kedudukannya juga sama ya. Nah, bisa atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner gitu. Nah, primer jelas ya, satu. Apa sih satunya itu gitu. Jadi atom C primer itu satunya itu bisa mengikat satu atom C lainnya gitu. Primer itu. Ingat aja primer itu satu kayak gitu. Nah, biasanya kita simbolkan itu dengan angka 1 derajat seperti ini. Begitu juga sekunder ya. Sekunder itu 2 lah bahasa sederhananya. Itu apa sih? Angkat 2 atom C lain. Berarti dia kita simbolkan dengan 2 derajat. Terus atom C tersier berarti dia bisa mengikat 3 atom C lainnya. Kita simbolkan dengan 3 derajat. Oke. Dan terakhir kuaterner itu berarti mengikat 4 atom C lainnya atau 4 derajat. Nah, sekarang kita lihat contoh ya di sini. Perhatikan. Nah, contohnya ini ya. Ini ada suatu senyawa hidrokarbon. Mana sih yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner tersebut kayak gitu. Kita perhatikan mulai dari ujung ya di sini. Ujung ini. Nah, atom C ini dia mengikat C yang sebelah sini ya. Berarti hanya mengikat satu atom C lain. Berarti kita simbolkan ini dengan atom C primer kayak gitu. Mana lagi yang primer? Nah, ini ya, biasanya di ujung-ujung letaknya gitu. Nah, ini dia hanya mengikat satu atom C lain ini ya, seperti itu. Ini atom C primer juga. Nah, terus yang ini juga nih. Ini ya. Mengikatnya mana? Ini cuma mengikat satu ya. Berarti dia atom C primer. Nah, terus yang ujung lagi nih, ada ujungnya. Nah, biasanya lebih mudahnya itu bagian ujung seperti itu. Nah, dia mengikat mana? Ini kan atom C yang ini ya, satu. Tidak ada lagi, berarti ini atom C primer.
Terus terakhir ada satu lagi nih ini. Atom C ini hanya mengikat atom C yang ini hanya satu gitu. Berarti dia atom C primer. Nah, kalau ini bagaimana nih yang ini sekarang C ini? Kita lihat C ini dia mengikat ini satu, terus sebelah kirinya satu, berarti dia mengikat dua. Jadi kita namakan ini atom C sekunder ya, seperti itu. Nah, sekarang atom C yang sebelah sini, nah, perhatikan, kita amati dia mengikat berapa C. Sebelah kanan satu ya ini, nah sebelah atas satu ini, dan sebelah kiri satu juga, berarti 3 ya. Berarti kita sebut sebagai atom C 3, berarti tersier seperti itu. Dan terakhir itu atom C sebelah sini. Kita perhatikan ini mengikat, berarti ini 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Nanti kalau 4 dia kuartener. Nah, oke, jadi kedudukan atom karbon itu ada 4 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya tentang hidrokarbon. Sekarang bagian C, yaitu penggolongan hidrokarbon. Nah, jadi hidrokarbon ini banyak ya jenisnya. Nah, ini hidrokarbon, ini jadi terbagi dua ya dari rantainya. Ada rantai terbuka, nah kita biasanya sebut sebagai alifatik kayak gitu. Jadi rantai karbonnya itu terbuka gitu, rantai lurus aja terbuka, nggak tertutup. Nah, yang kedua ini ada rantai tertutup. Nah, jadi rantainya tertutup lah, siklik gitu. Bisa ini segitiga, segi 4, segi 5 dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya kita akan kalau SMA itu biasanya lebih belajar ini ya, alifatik itu rantai terbuka gitu. Nah, di alifatik sendiri ini ada dua, itu yang jenuh dan tak jenuh gitu. Nah, untuk yang jenuh itu ikatan tunggal gitu. Jadi ikatan tunggal itu ikatan karbonnya itu emang tunggal, C dengan C gitu, tunggal satu gitu. Nah, ini biasanya senyawanya kita sebut golongan alkana seperti itu. Rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2. Jadi kalau misal kalau C-nya 5 berarti hidrogennya 2 kali 5 10 ya, ditambah 2 berarti 12 seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti di sini. Yang kedua ada tak jenuh. Tak jenuh ini biasanya untuk C rangkap ini ya, 2 dan rangkap 3 seperti itu. Nah, ini rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau rangkap 2 kita namakan sebagai alkena ya. Bedanya di sini ya. Ini ana, ini ena. Kalau rangkap 3 kita namakan una. Begitupun nanti ya penamaannya cuma beda ana, ena dan una seperti itu. Ini ya, perhatikan karena rangkap 2 jadi jumlahannya juga berkurang gitu. CnH2n aja gitu. Kalau C-nya 5 berarti hidrogennya itu 2 kali dari karbonnya aja, Cn. 2 kali 5 adalah 10. C5H10 gitu nah. Kalau alkuna berarti CnH2n-2. Berarti kalau kita ambil C-nya 5 berarti 2 kali 5 itu berapa? 10 ya. 10 dikurangi 2 berarti 8. Jadi C5H8 di alkuna. Nah, selanjutnya itu ada siklik rantai tertutup. Itu ada alisiklik dan aromatik. Aromatik ini biasanya nanti di kelas 3 dipelajari ya tentang benzena dan turunannya, itu kita nggak akan bahas sekarang kayak gitu. Nah, ini ada alisiklik ini. Ada jenuh dan tak jenuh sama tadi ya. Kalau jenuh itu biasanya untuk ikatannya tunggal. Nah, contoh sikloalkana yang 3C. Bisa ya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini hidrogennya dikasih gitu, nah 2 nanti. Jadi dia siklik ya, ini segitiga berarti bisa segi 4 berarti C-nya 4 dan segi 5 seterusnya gitu. Nah, selanjutnya ada sikloalkena, berarti sama ya kalau dia 3 kita contohkan. Nah, ini. Nah, tapi ini dasarnya dulu nah gitu. Tadi bedanya ana sama ena adalah kalau ana itu C-nya rangkap, C-nya tunggal ya, satu gitu. Kalau ena itu dia rangkap 2, berarti ini harus ada satu yang rangkap 2. Taruhlah kita taruh sini nih, C rangkap 2 gitu. Nah, hidrogennya juga menyesuaikan. Ini tadi C-nya udah angkat berapa? 1, 2, 3, berarti hidrogennya 1. Ini udah ngikat 3, ini hidrogennya 1 juga, berarti ini sini hidrogennya 4. Karena tadi karbon itu harus mengikat berapa? 4 ya, kayak gitu.
Nah, jadi ini penggolongan hidrokarbon, ada alifatik dan siklik seperti itu. Oke, kita lanjutkan poin D tentang tata nama hidrokarbon. Nah, bagaimana sih cara menamai hidrokarbon? Yang pertama kita bahas tentang tata nama alkana ya. Ini tata namanya menurut IUPAC. Apa itu IUPAC? International Union Pure Applied Chemistry. Nah, ini jadi udah tata namanya kesepakatan internasional kayak gitu ya. Nah, aturannya kayak gimana? Yang pertama ini ya. Akhiran untuk senyawa alkana itu diberi nama ini ya, ana ya, kayak gitu, ana. Nah, jadi C kan ada yang umum ya, kita harus hafalkan nih, ada C1 sampai C10. Terus molekulnya CH4, C2H6, C3H8, dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, namanya kita harus hafalkan. Kalau C1 metana gitu ya, kalau C2 apa? Etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Nah, sekarang akan punya cara ngapalinnya nih, biar cepet kayak gitu. Nah, ini diambil dari versi lagu Havana gitu ya. Contoh kayak gini. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, seperti itu ya. Itu cara ngapalinnya kayak gitu. Jadi, kita masukkan lagu-lagu biar, apa namanya, kita semangat belajarnya. Oke, seperti itu ya. Nanti coba hafalkan. Yang kedua, nah, jika rantai tidak bercabang, beri awalan N. Nah, ini N itu ya. N itu biasanya normal gitu. Kecuali C1, C2, C3. Jadi kalau C1 metana, etana, propana itu nggak usah, walaupun lurus nggak usah dikasih awalan N ya. Kalau 4 berarti kasih awalan gitu, butana. Contohnya rantai lurus C, 4 berarti dia namanya N butana. Seperti itu ya. Terus N pentana, N heksana jika itu rantainya lurus seperti itu ya. Yang kedua, jika bercabang itu, nah begini ya itunya. Tata namanya. Pertama sebutkan nomor cabangnya dulu. Nomor cabang kan bisa 2, bisa 3, 4 gitu. Nama cabang, nah ini ya nanti kita bahas. Cabang itu apa aja sih adanya kayak gitu. Nah, yang terakhir nama alkananya. Nah, selanjutnya untuk aturan penamaannya. Pertama itu jadi kita kalau bercabang tentukan rantai induk. Nah, rantai induk itu dia rantai yang mengandung C yang paling panjang gitu. Nah, jadi C terpanjang ya gitu. Jadi tari C yang terpanjang. Yang kedua kasih nomor. Nomornya dari mana sih? Nah, itu nomornya dari yang paling dekat dengan cabang ya kayak gitu. Nah, ini kita kasih contoh ya seperti itu. Yang ketiga itu beri nama cabang kayak gitu. Nah, nama cabang itu tadi ya nanti akan kita tulis cabang itu apa aja gitu sesuai alfabet gitu. Cabang itu contohnya ada metil sama etil. Berarti nanti disebutkannya etil dulu ya. Karena huruf E itu lebih awal daripada M di abjad gitu. Atau di alfabet. Yang keempat, jika cabang yang sama lebih dari satu, beri awalan di tritetra gitu. Jadi nanti kalau ada cabang yang sama, ini ya. Contoh nanti di soal metilnya ada 2 gitu. Gak mungkin nyebutin metil-metil. Berarti karena ada 2 itu di ya. Kayak gitu ya. Kalau 3 tri berarti dimetil atau trimetil, tergantung jumlah metilnya, atau tetra 4. Nah, ini. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Aturan tata nama hidrokarbon yang selanjutnya ya. Nah, jadi aturan selanjutnya di sini ada bila 2 gugus terikat pada rantai induk yang ekivalen. Jadi kalau ada nanti 2 gugus atau 2 cabang yang kalau kita hitung dari sebelah kanan itu contoh nomor C yang kedua, di sebelah kiri juga sama ya, C yang kedua. Maka bagaimana cara milih penomorannya dari kiri atau dari kanan gitu. Nah, itu bakal pilih yang nomor terendah diberikan pada atom C yang lebih prioritas. Nanti ya lihat prioritasnya gitu. Misalnya kalau metil sama etil itu lebih prioritas yang etil itu karena dia lebih banyak mengandung C dan MR juga lebih besar seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis alkil atau cabang di sini ya. Jadi alkil itu nama lainnya cabang gitu. Namanya juga nanti metana. Nah, apa itu alkil tuh? Alkil itu adalah ini ya, alkana yang kehilangan
satu atom H gitu. Nah, jadi alkananya kehilangan satu A. Kalau alkana tadi rumusnya adalah CnH2n plus 2, karena kehilangan satu H berarti CnH2n plus 1 ya di sini plus 1. Berarti ini artinya hidrogennya hilang satu seperti itu. Nah, berikut nama-nama alkil ya. Yang pertama kalau C-nya 1 kan CH3 itu namanya metil gitu. Nah, kalau yang kedua ini C2H5 namanya etil. Nah, untuk metil sama etil cuma ada satu bentuk seperti itu. Sedangkan kalau untuk propil yang C-nya ada 3, ada 2. Pertama propil. Propil itu dia rantainya lurus. Kalau isopropil itu bercabang seperti ini ya, itu iso. Sekarang yang ada 4 karbon itu ada 4 jenis ya. Pertama ada butil. Butil itu adalah cabang, tapi dia rantai karbonnya itu lurus, C lurus itu, nggak ada yang bercabang. Dan yang kedua ada sek butil. Sek itu apa? Sekunder ya. Sekunder itu apa? Artinya di sini C-nya itu C sekunder. Apa C sekunder tadi sudah ya, yang mengikat 2 C lain kanan dan kiri kayak gitu. Ini ada 4 kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada isobutil. Iso sama ya, kayak gini ya. Ada 3 lurus dan cabangnya di tengah seperti ini. Yang terakhir ada butil. Apa itu? Tersier butil. Tersier kenapa disebut? Karena C di sini mengikat 3 C lain. Atas 1, kanan 1, dan bawah 1 ya, seperti itu. Nah, butil kenapa? Karena jumlah C-nya ada 4 kayak gitu. Dan tergolong alkil seperti itu. Oke, sekarang kita contoh ya. Bagaimana sih cara menamai senyawa hidrokarbon? Yang senyawa pertama ini kita hitung ya. Nah, ini kebetulan rantai lurus ya, tidak ada cabang. Ada berapa karbon? 1, 2, 3 ya, seperti itu. Karena nggak ada cabang dan rantainya cuma 3 karbon, berarti kita namain ini ikatannya tunggal semua ya. Kalau 3 namanya apa? Propana. Oke. Nah, ini ya selesai. Sekarang contoh yang kedua nih agak lebih rumit ya. Pertama kita tentukan rantai terpanjangnya dulu. Nah, kita cari ya rantai terpanjangnya. Bisa ke sini boleh atau lurus aja ya. Kita ambil yang lurus ya, yang mudah. Ini rantai terpanjangnya. Nah, langkah kedua kita beri nomor. Nah, nomornya dari kiri atau dari kanan. Nah, kebetulan ini sama ya, dari kiri juga bisa, dari kanan juga bisa. Jadi kita ambil dari sini aja. Ini 1, C nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, seperti itu. Sekarang kita daftarkan cabangnya. Ini ada CH3, ini CH3. CH3 disebut apa namanya? Metil ya. Nah, berarti namanya, karena ada 2, tadi ingat ya, kalau ada 2 nggak boleh disebut metil-metil. Itu pakai awalan di ya, karena sama tadi ya. Jadi namanya ini, cabangnya nomornya berapa dulu? Ini nomor 2. Nah ini, terus nomor 3 gitu. Karena ada 2, jadi 2,3 dimetil. Nah, rantai induknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 apa? Butana. Oke, nah seperti ini ya. Sekarang contoh yang ketiga. Kita tentukan rantai induknya. Ini gampang aja ya. Rantai induknya adalah yang ini gitu. Kita pilih aja satu. Nah, ini ya. Atau boleh bisa ke sini juga sama nih. Rantai induknya berjumlah 6 ya, seperti ini. Nah, sekarang beri penomoran. Apakah nomornya dari kiri atau dari kanan? Kita analisis cabangnya. Cabang di sini CH3 itu metil ya. Nah, ini cabangnya metil. Ini apa? C2H5 etil gitu. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Nomor 3 ya, berarti terpendeknya. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Sama-sama 3. Nah, bagaimana sih kalau sama-sama 3 kayak gitu? Nah, tadi ya, ada prioritas. Ini metil, ini etil. Berarti yang lebih prioritas adalah etil ini. Karena memiliki C-nya 2 dan MR yang lebih besar.
Nah, makanya penomorannya harus dimulai dari kiri ya, karena etil lebih prioritas daripada metil. Sehingga ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6 seperti ini. Nah, penamaannya harus abjad dulu. Metil sama etil duluan mana? Etil ya, huruf E itu dalam alfabet itu duluan huruf E dibanding M. Maka namanya adalah nomornya dulu apa? 3 ya. Ini nomor 3. Jadi etilnya terletak C nomor 3. 3 etil. Terus metilnya terletak nomor 4 ya. Jadi 4 metil. Rantai induknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti dia heksana gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi oke, kita lanjutkan dengan tata nama alkena. Kalau tadi alkana itu akhirannya ana, jadi kalau alkena akhirannya ena ya, kayak gitu. Nah, yang kedua, rantai terpanjangnya itu harus melalui ikatan C rangkap 2 ya. Jadi ini penting banget C rangkap 2 di sini. Nah, ini harus melalui gitu. Ya, nah penomorannya kalau tadi kan di alkana itu cabang ya. Kalau di sini itu harus yang terdekat dengan C rangkap 2-nya gitu, mulai nomornya gitu. Nah, nomor ikatannya sendiri nanti dituliskan sebelum rantai C terpanjangnya kayak gitu. Nah, aturan penamaannya nomor cabang, nama cabang, nomor C rangkap 2 dan nama alkannya gitu. Dan aturan lainnya secara umum sama ya, kayak alkana tadi gitu. Nah, perhatikan contoh ini ya untuk lebih jelasnya. Pertama, pilih rantai terpanjangnya gitu. Ingat ya, rantai terpanjangnya itu harus yang melalui C rangkap 2. Jelas harus melalui ini ya. Nah, kita pilih berarti ini kan ya, rantai terpanjangnya gitu. Nah, ini. Yang kedua, kasih nomor. Nah, cara ngasih nomornya gimana? Yang terdekat dengan C rangkap 2 katanya. C rangkap 2 kan ini ya. Yang terdekat dari kanan atau dari kiri? Dari kiri ya. Berarti kita namain nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5 ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada cabang ya. Ingat ada cabang. Cabangnya itu di nomor 4 ya. Ini C3 berarti namanya apa? Metil. Kayak gitu. Oke, kita namai. Pertama, nomor cabang itu nomor 4. Terus nama cabangnya itu metil. Nomor C rangkap 2-nya 1, 2. Di nomor 2 ya, berarti 2. Nah, kalau 5 apa? Pen. Nama alkenanya pentenanya, seperti itu. Jadi nama senyawa ini adalah 4 metil 2 pentena, seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu tata nama alkuna. Nah, akhirnya una ya, jelas di sini nanti. Rantai terpanjangnya harus melalui ikatan C rangkap 3 ya. Lalu tadi alkuna rangkap 2, alkana tunggal gitu. Penomorannya sama, terdekat dengan C rangkap 3-nya jelas kayak gitu. Nomor ikatan juga sama, dituliskan sebelum rantai C terpanjang. Aturan penamaannya cuma beda di sini ya, nomor cabang, nama cabang, nomor C rangkap 3 tadi ya, sama nama alkuna. Oke, langsung aja ke contoh soal. Tentukan rantai terpanjangnya yang harus melewati C rangkap 3 ya, berarti ini. Nah, ini. Selanjutnya beri penomoran yang terdekat dengan C rangkap 3. Jelas ya, dari kiri itu. 1, 2, 1. Kalau dari kanan lebih jauh 3 nomor. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 gitu. Nah, di sini ada cabang. Sama ya, nama cabangnya itu karena 1, C-nya itu metil C3 gitu. Sekarang kasih nama. Nomor cabangnya di sini nomor 3. Nama itunya metil. Terus nomor C-nya nomor berapa? 1 ya di sini. Ini 1. Nama alkunanya itu karena ada 4 but ya. Akhirnya una ya, jadi butuna. Nah, ini ya tata cara penamaan alkuna. Selanjutnya, kita akan bahas tentang reaksi-reaksi hidrokarbon. Nah, di sini secara umum ada 3 ya.
Nah, langsung aja, reaksi yang pertama itu apa? Itu reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran itu sering tersebut sebagai reaksi oksidasi. Kenapa oksidasi? Karena reaksi ini melibatkan pengikatan oksigen. Oksigen itu tahu ya, simbolnya itu adalah O2, itu gas oksigen. Nah, jadi contoh ini yang dibakar berarti si CH4 namanya metana ya. Jadi metana itu dibakar oleh yang namanya oksigen gitu. Atau CH4 itu mengikat oksigen bahasa lainnya. Nah, biasanya kalau dia pembakaran sempurna itu menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air ya, H2O di sini. Nah, seperti itu. Jadinya biasanya ada oksigen yang diikat oleh suatu senyawa yang dibakar tersebut. Yang kedua ada reaksi substitusi atau ini substitusi. Nama sederhananya adalah penggantian. Apa sih yang diganti? Di sini jelas ya, penggantian atom hidrogen pada alkana ya dengan atom unsur lain pada halogen biasanya gitu. Nah, jadi biasanya substitusi ini berlakunya pada suatu alkana gitu. Hidrogennya digantikan oleh suatu atom halogen. Kayak CH4. CH4 kan gini ya. Nanti C dia ngikat hidrogennya 4 seperti ini. Nah, jadi posisi hidrogen ini digantikan oleh si Cl. Cl itu adalah klorin ya. Nah, termasuk unsur halogen. Jadinya CCl4. Berarti kalau kita tuliskan CCl4 itu adalah sama kayak gini ya. Cuma beda ikat. Jadi Cl-nya ada 4 seperti itu. Nah, yang ketiga itu reaksi adisi. Reaksi adisi apa? Reaksi penambahan gugus atom pada senyawa tak jenuh. Tak jenuh ya. Tak jenuh itu berarti dia ikatan rangkap 2 atau 3 ya, seperti itu. Sehingga terjadi senyawa jenuh. Nah, jenuh itu ikatan yang tunggal. Contohnya adalah senyawa berikut ya. Di sini punya ikatan rangkap 2. Berarti dia senyawa tak jenuh. Ini reaksinya hidrogenasi ya, karena bereaksi dengan hidrogen gitu maksudnya. Nah, jadi senyawa yang di sini kan perbedaannya ya, ini perbedaannya. Jadi jenuh, jadi ikatannya tunggal seperti itu. Kenapa? Karena ada hidrogen ya, H2 ini masuk ke sini ya. Jadi yang mengadisi ikatan rangkap 2 itu sehingga jadi ikatannya menjadi tunggal seperti itu. Nah, jadi itu ya jenis-jenis reaksi hidrokarbon ada 3. Selanjutnya kita akan bahas tentang isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama. Rn itu jadi rumus molekul ya. Tetapi strukturnya berbeda di sini. Pertama, kita bahas isomer untuk alkana ya di sini. Ana akhirannya berarti C-nya ikatannya tunggal ya, seperti itu. Isomer alkanya hanya ada isomer rangka gitu. Isomer rangka itu apa sih? Berarti dia kerangka karbonnya itu ini ya. Kerangka karbonnya itu berbeda gitu. Rangkanya gitu. Contoh alkana diambil adalah C4H10 ya. C4H10 itu bisa 2 kerangka berbeda gitu. Yang pertama itu bisa C-nya lurus aja, berarti 4C gitu. Berarti ini namanya N-butana. Yang kedua bisa rantai lurus 3 dan cabangnya di tengah 1 gitu sama ini. Nah, ini sama rumusnya C4H10, tetapi yang membedakan adalah kerangkanya seperti ini, kerangka karbonnya. Ini lurus, ini ada yang bercabang. Ini yang dinamakan isomer rangka gitu. Jadi 2 senyawa itu berisomer rangka karena kerangkanya berbeda. Oke, yang kedua kita bahas isomer alkena nih. Berarti alkena itu C-nya rangkap 2 ya. Ada 3 sebenarnya. Nah, pertama itu isomer rangka. Sama ya, kerangka karbonnya berbeda. Ini ada yang lurus, ini juga ada yang bercabang kayak atas tadi sama ya. Nah, yang kedua ini yang baru nih, isomer posisi. Yang berbeda apa sih posisi? Berarti posisi C rangkap 2-nya berbeda gitu. Contoh ini. Kalau di sini posisi C rangkap 2-nya adalah nomor 1 ya, makanya 1 butena. Sedangkan di sini posisi C rangkap 2-nya adalah nomor 2 sehingga namanya 2 butena. Oke. Isomer alkena yang ketiga ya, disebutnya isomer geometris. Nah, geometris itu ruang ya kayak gitu.
Nah, jadi didasarkan pada perbedaan letak geometris dari gugus yang terikat pada atom C rangkap. Nah, jadi gugus yang terikat itu posisinya kayak gimana sih nih? Contohnya diambil C4H8. Yang pertama nih geometrisnya, lihat. Kok ini kan prioritasnya lebih ini ya gugusnya. Yang lebih menang ini C3. Ini juga di sini. Nah, bedanya apa dengan ini nih? Sama-sama C4H8. Ini C3-nya di atas, ini juga C3-nya di bawah. Nah, ini ya. Ini yang menentukan perbedaan gugus yang terikat pada C rangkap. Kalau ini gugusnya semuanya di atas, artinya dia gugusnya disebutnya sejajar. Nah, itu makanya namanya kalau sejajar itu kita namain sebagai cis ya, kayak gitu. Nah, ini ya. Sekarang H sama CH3 lebih prioritas CH3. CH3 dengan H juga lebih prioritas CH3. Jadi gugus yang prioritas ini, gugusnya itu yang terikat itu dia, kalau ini sejajar kan, sejajar. Kalau ini namanya apa? Berseberangan gitu. Nah, kalau berseberangan kita namakan sebagai trans. Gitu ya, jadi berseberangan trans. Kalau sejajar cis ya, seperti itu. Dilihat dari posisi ini CH3-nya seperti itu. Atau gugus yang prioritas lain. Nah, yang ketiga, di alkana sudah, sekarang alkuna. Nah, una ya, berarti dia C-nya rangkap 3. Ada 2 ya, rangka dan posisi. Kalau rangka jelas ya, rangka karbon berbeda yang tadi sudah dibahas. Ini berarti ini sama-sama C5H8, berarti ini kalau ini C5-nya 4 lurus dan 1 cabang. Kalau ini C5 tapi lurus semua gitu. Jadi kedua senyawa ini sama rumusnya C5H8 gitu. C-nya 5, hidrogennya ada 8 sama ya. Tapi yang membedakan adalah kerangka karbonnya gitu. Kerangka di sini lurus, tapi kerangka di sini ada yang bercabang gitu. Nah, sehingga dua senyawa ini tersebut sebagai berisomer kayak gitu. Nah, terakhir nih isomer posisi. Berarti yang membedakan adalah posisinya ya. Posisi apanya sih? Itu posisi ikatan apanya? Jelas C rangkap 3 karena kita membahas alkuna gitu. Kita lihat contoh. Diambil C4H6 ya, kayak gitu. Jadi kedua senyawa ini sama-sama rumus molekulnya C4H6. C-nya ada 4, H-nya juga 6. Ini C-nya ada 4, H-nya juga 6 gitu. Yang membedakan hanya satu, posisi apanya tadi? C rangkap 3-nya. Lihat di sini. C rangkap 3-nya itu dia nomor 1. Sedangkan kalau senyawa ini, lihat rangkapnya. Ini terletak pada C nomor 2. Namanya 1 butuna, ini 2 butuna. Nah, itu jenis-jenis isomer yang ada pada senyawa karbon.